Tim SAR terus berupaya membersihkan reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Kozidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim penyelamat kembali berhasil mengevakuasi sejumlah korban. Hingga Minggu malam berdasarkan data dari BNPB, korban reruntuhan bangunan Ponpes di Buduran Sidoarjo yang telah dievakuasi mencapai 153 orang. 104 orang selamat dan 49 orang meninggal dunia. Diduga puluhan lainnya masih terjebak reruntuhan. Tim SAR mengerahkan 5 unit alat berat untuk mengevakuasi korban reruntuhan. Sesuai dengan data dari 167 yang sudah terevakuasi ada 40, sehingga masih ada sekitar 20 orang lagi yang belum terevakuasi. Dari 40 jenazah yang sudah kita temukan, 8 sudah teridentifikasi, kemudian masih ada 32 orang lagi yang belum teridentifikasi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh DVI bahwa proses ini memakan waktu paling cepat 3 hari. Untuk mengetahui perkembangan terkini evakuasi korban Ponpes ambruk, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Arif Hidayat, dan juru kamera Dika Pratama di TKP di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan juga ada Alfian Rahman serta juru kamera Hilmi Ardiantovani di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Kita ke Arif terlebih dahulu. Arif, selamat pagi. Bagaimana suasana evakuasi korban pagi ini? Apakah betul hari ini adalah hari terakhir setelah sepekan berlangsung evakuasi? Selamat pagi, Bremana dan saudara. Benar sekali di hari ke-8 pasca runtuhnya bangunan pesantren Al-Kozidi di Buduran Sidoarjo ini, proses pembersihan atau evakuasi puing reruntuhan ini masih terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Puluhan korban telah ditemukan meninggal, tim SAR dan seluruh personel yang setelah 8 hari ini berjibaku membersihkan puing-puing dan menjadi korban di lokasi runtuhnya pondok pesantren Al-Kozidi ini masih terus bekerja. Apa saja yang akan dilakukan hari ini dan apa targetnya, karena memang puing reruntuhan ini tinggal 20% begitu. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Surabaya. Selamat pagi, Pak Nanang. Ini sudah di hari ke-8, masih semangat ya Pak ya? Iya, selamat pagi ya. Agenda hari ini apa dan targetnya bagaimana Pak? Ya, untuk agenda hari ini sendiri tentunya kalau untuk proses masih sama seperti kemarin-kemarin, yaitu dengan menggunakan alat berat untuk menyingkirkan beberapa material bangunan yang masih ada, dan tentunya kami juga masih melaksanakan kemudian memonitor kemungkinan ada dan tidaknya korban ya yang masih di bawah reruntuhan tersebut. Jika kemudian menggunakan ekskavator itu memindahkan material kemudian terlihat ada korban yang ada di situ, baru kami akan mengakses masuk untuk melaksanakan evakuasi tentunya dengan cara manual ataupun menggunakan peralatan-peralatan ekstrikasi. Ini materialnya kan tinggal 20% Pak, apa kesulitannya begitu? Iya, untuk material memang tinggal 20%, atau mungkin tahap kali ini mungkin saya lebih menyebutnya mungkin lebih ke cleaning up ya. Jadi yang kemudian menjadi kesulitan sebenarnya adalah dari bangunan itu sendiri, bahwa material bangunan yang tinggal 20% itu terdapat kolom-kolom betonan yang posisinya miring dan masih menyangkut atau tergabung dengan bangunan yang ada di sebelahnya yang kondisi bangunan masih utuh. Tentunya itu perlu proses bagaimana menyingkirkan kolom bangunan yang runtuh ini, tapi tidak mengganggu bangunan yang sebelahnya, dan tentunya bisa aman seperti itu. Pak, kira-kira kapan nih target hari terakhir pencarian dan evakuasi? Secara teknis saya berharap bahwa hari ini bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Surabaya.
telah bersama kami. Itu tadi saudara, bahwa hari ini petugas berharap semua evakuasi puing bangunan serta evakuasi jenazah yang diduga tertimbun runtuhnya bangunan pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini dapat diselesaikan meski ada kendala satu beton bangunan ini terhubung dengan bangunan lainnya. Bagaimana? Baik, targetnya akan selesai di hari ini. Terima kasih Arif Hidayat dan juga juru kamera Andika Pratama. Kita akan bergeser dari Sidoarjo ke Surabaya. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman serta juru kamera Hilmi Ardianto Fani di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Selamat pagi Alfian, apakah ada perkembangan terbaru soal jumlah korban yang meninggal dan sudah berhasil diidentifikasi? Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Perkembangan atau informasi terkini per pagi ini atau hari ke-8 proses evakuasi dan pencarian korban di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, atau Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sendiri menerima atau kedatangan 40 ambulan begitu yang membawa kantong jenazah. Hingga saat ini Bremana dan juga saudara, dari 49 maksud kami, dari 49 kantong jenazah ini begitu, ada 5 diantaranya sudah dapat teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. 5 diantara yang sudah teridentifikasi ini, 3 di tanggal 4 Oktober 2025, sementara 2 di tanggal 5 Oktober 2025. Otomatis hingga saat ini masih ada sekitar 44 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara itu untuk sampel DNA ini kami dapatkan informasi dari posko postmortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya sendiri. 49 sampel DNA ini memang sudah dikirim oleh tim DVI Polda Jawa Timur ke Pusdokes Mabes Polri yang ada di Cipinang, Jakarta Timur untuk proses pencocokan data dari data yang dimiliki oleh korban dengan data yang dimiliki oleh keluarga korban. Untuk prosesnya sendiri memakan waktu hingga 2 atau sampai 3 minggu. Sementara untuk identifikasi lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti salah satunya dengan menggunakan sidik jari dan juga bentuk gigi. Sementara untuk sidik jari sendiri ada terkendala terkait identitas begitu. Bremana dan juga saudara, seperti yang kita ketahui, sebagian besar dari korban meninggal dunia yang ada di TKP ini merupakan korban anak-anak di bawah umur yang otomatis belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Oleh sebab itu, posko antemortem meminta keluarga untuk melengkapinya dengan data lain seperti data dari ijazah dan juga raport. Dan ini masih berlanjut, kami juga masih menunggu informasi perkembangan pada hari ini. Bremana. Baik, dari 49 kantong jenazah sudah ada 5 yang teridentifikasi. Terima kasih Alfian Rahman dan Hilmi Ardianto Fani dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dan juga sebelumnya ada Arif Hidayat dan juga Andika Pratama dari lokasi ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.